dia ini mau poligami, dia harus tunjukin dulu. Kalau dirinya dia mampu, ke istrinya pun dia mampu. Terus sama dengan masalah perhatian, kasih sayang. Semua kata-kata cinta, rindu, apalah yang biasa orang menggunakan tanda kutip orang pacaran, itu harus sudah habis sama istrinya. Kalau masih bolong-bolong, pokoknya dalam Islam poligami boleh. Ya ini yang bikin rusak citranya. Belakangan ini memang sempat ramai tuh. Antara misalnya diam-diam tiba-tiba viral. Seorang suami ketahuan punya istri lagi. Ada yang nonton beritanya? Tahu ya? Belum ya? Wow, FYP saya begitu isinya. Menarik, tiba-tiba heboh. Tapi di luar dari apakah boleh seorang istri tersebut lah bongkar aib suaminya apa segala macamnya. Nanti kita bahas, terutama fenomenal yang menarik tentunya bersama guru saya Ustadz Khalid Basalamah. Dan bisa dibilang mungkin beliau juga praktisi di bidang ini. Jadi kita akan belajar sebenarnya bagaimana sih cara menghadapi atau mungkin stigma mengenai poligami. Seru nih. Tapi sebelumnya saya mau nyapa teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di Zoom. Lewat online juga ada kan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tema kita kali ini menarik yaitu belum kaya tapi mau poligami. Muka-muka seperti ini kan mungkin ya saya lah, terutama minimal saya balikin ke saya sendiri aja ya. Kayaknya, wah, ini kan bagian dari sunnah dan lain sebagainya. Dibalikin lagi sama istri kita. Sunnah-sunnah yang lainnya yang belum dijalanin masih banyak. Waduh. Curhat nih ceritanya. Siap, Ustaz. Bersama guru kita, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah jaga beliau. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Ini menarik yaitu seputar tema takjil kali ini, kasih solusi X Ghazwah Academy. Ini tayang spesial selama bulan Ramadan, jam 4 sore. Jadi menemani waktu-waktu yang sekiranya daripada dilakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, alangkah baiknya menyambut buka puasa dengan suguhan-suguhan yang benar-benar edukatif insya Allah. Silakan Ustadz, barakallahu fikum. Apa nih yang ditanya? Tema kita adalah, tiba-tiba laki-laki itu alasannya adalah pengen berpoligami, karena macam-macam. Sebenarnya menjadi stigma begini Ustadz, anggaplah misalnya dua belah pihaknya setuju Ustadz. Jadi kita nanti sekalian kita bahas ya mengenai yang izin apa nggak izin apa segala macamnya. Cuma memang yang menjadi satu pembahasan atau polemik adalah dua-duanya mungkin iya aja, setuju-setuju aja, tapi nyatanya adalah dipaksain. Jadi memang banyak stigma negatifnya. Ada yang diam-diam, ada yang berizin tapi ujung-ujungnya istrinya nggak ridho di pertengahan jalan. Ini dua-dua sepakat ini maksudnya suami istri? Suami istrinya. Oke. Nah tapi nyatanya dengan kondisi ekonomi akhirnya malah menjadi mudorot. Saya punya teman-teman sih lebih tepatnya, saya nggak usah bahas profesinya apa, tapi dengan segala hormat ya, gajinya pun juga sepertinya di bawah sedikit UMR Ustadz, UMR Jakarta ya. Tapi istri 3 Ustadz. Nah maksud saya kayak... Akur nggak? Sudah, itu jawabannya. Siap Ustadz. Silakan Ustadz, barakallahu fikum. Jadi jangan sorotin pendapatannya orang, tapi dia berhasil memanage atau tidak. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Poligami ibadah. Oke. Dan dia bab tertinggi dalam kitab nikah. Oke. Jadi kita harus melihat dari dua sisi. Satu sisinya memang dia ibadah yang wajar kalau dikejar ya, dan berusaha diterapkan oleh kaum laki-laki karena memang yang poligami laki-laki. Kalau perempuan kan tidak ada poliandri. Kalau perempuan memiliki 2 orang suami, dua-duanya tuangkan sperma, maaf saya bahasakan ini. Kemudian si perempuan hamil tidak tahu siapa ayahnya. Iya lagi. Tapi kalau poligami, seorang laki-laki punya 2 istri atau 3 istri atau 4 istri, lalu hamil istrinya, maka jelas siapa ayahnya. Atau setiap istri pun hamil, setiap jelas ayahnya gitu. Nah, itu diantara hikmah rasionalnya sih ya. Dan poligami ini bukan hal yang baru bagi umat Islam, bagi umat Muhammad SAW. Tapi semua umat Muhammad SAW kita sudah mengenal poligami. Mayoritas nabi-nabi juga dinukil mereka berpoligami. Kisah yang masyhur Nabi Ibrahim AS punya Sarah yang lahir Ishak, diangkat jadi nabi. Hajar istri kedua, lahir Ismail AS, itu kan poligami. Dan itu tidak asing gitu loh. Nabi Sulaiman AS itu memiliki sekian banyak istri, berpoligami. Bahkan ada juga di masa itu ada masalah selir gitu ya. Dan itu tidak asing, maksudnya di kehidupan kerajaan-kerajaan. Itu di kalangan manusianya tidak asing masalah poligami itu. Karena memang
orang kalau ingin memiliki keturunan banyak ya otomatis bukan cuma dari satu istri, tapi akan ada beberapa orang istri. Cuma Islam datang mengatur dan menata dengan rapi, seperti pembatasan 4, seperti harus ada keadilan, seperti harus ada tidak ada kezaliman tentunya, dan ada kemampuan. Ya. Semua ini masuk ke masalah hal-hal yang harus diperhatikan. Itu dulu poinnya. Jadi jangan sampai nanti orang melihat dari sisi yang lain. Tadi saya bilang dari sisi yang lain adalah mereka merusak citra poligami dengan salah dalam melaksanakannya. Baik. Boleh nggak orang poligami sementara dia secara, atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemampuan? Finansial. Nggak, kemampuan dulu. Kan kata Nabi SAW begini, Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah, al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah ba'ah, ya, mampu, gitu kan, maka dia menikahlah. Nah, al-ba'ah ini kemampuan apa yang dimaksud? Pendapat jumhur ulama adalah kemampuan biologis, bukan finansial. Kemampuan biologis. Jadi, kalau seseorang laki-laki sudah mampu mengerjakan biologis dengan lawan jenisnya yang halal istrinya, dan kemudian dia mampu menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya dia hanya mampu membeli 1 bungkus makanan per hari. Ya dia makan berdua dengan istrinya. Dia siap untuk memberikan kebutuhan istrinya. Dia siap melindungi semampu dia. Dia memberikan tempat tinggal di mana dia tinggal semampu dia. Dan istrinya pun tidak tertipu. Sudah tahu dari awal kondisi dia seperti itu. Dia mampu. Dan kalau punya anak, dia mampu berstatus seorang ayah. Melindungi, mendidik, memberikan nafkah anaknya. Seorang wanita juga sama. Sudah siap untuk digauli oleh seorang wanita, itu namanya mampu. Kemudian nanti kalau dia hamil, dia mampu melalui hamil tersebut. Ya, dia punya anak, dia mampu menopang predikat atau status ibu. Oke, berarti itu mampu namanya. Karena tidak bisa tolak ukurnya adalah finansial saja. Finansial itu cuma bagian yang kesekian dibahas oleh para ulama. Karena kemampuan di sini lebih condong jumhur ulama mengatakan adalah biologisnya gitu. Makanya ada seorang sahabat yang pernah datang di majelis Nabi SAW, lalu dia menemukan ternyata ada seorang wanita menawarkan diri ke Nabi dan Nabi tidak punya hajat dengan wanita tersebut. Ya. Maka Nabi bilang, siapa yang mau nikahi wanita ini? Sahabat itu yang miskin ini mengatakan saya Rasulullah. Yang pertama Nabi tanya, apakah ada yang bisa kau jadikan sebagai mahar? Mahar. Jadi Nabi nggak tanya rumahnya, tunggangannya, kalau kita sekarang kendaraan. Nabi tanya, kau ada mahar gak? Bisa jadikan mahar. Dia bilang, saya tidak punya Rasul. Saya miskin. Lalu kata Nabi SAW, coba keluar. Iltamis walau khatam min hadid. Cari walaupun cuma besi yang dibengkokin jadi cincin. Besi, bukan perak, bukan emas. Cari besi, bengkokin jadikan cincin. Bawa sini sebagai mahar. Sahabat ini keluar nyari nggak ada. Baik lagi ya Rasulullah, nggak ada. Nabi mengatakan, apakah ada hafalanmu dari ayat Al-Quran? Dia mengatakan ada. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan maharnya ayat Al-Quran itu. Sampai keluar bolehnya mahar ayat-ayat Al-Quran. Sama kasus Nabi Musa AS pada saat menikah dengan anaknya Syuaib AS. Itu kan maharnya karena Nabi Musa tidak punya apa-apa waktu melarikan diri dari Fir'aun. Maharnya adalah beliau bekerja membantu Nabi Syuaib selama 8 kali musim haji. Walaupun disempurnakan jadi 10, tapi akadnya 8 kali musim haji. Jadi dia membantu gembalain dombanya Nabi Syuaib, ngambil air, bantu dia ngerawat. Nabi Syuaib sudah tua waktu itu. Nah seperti itulah. Jadi ada juga keluar mahar, bolehnya mahar itu adalah bekerja jasa. Ya. Kemudian juga kasus Abu Talha radhiyallahu anhu. Waktu beliau mau masuk Islam, waktu beliau mau melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini suami pertamanya namanya Malik. Malik ini waktu Ummu Sulaim masuk Islam, dia tawarkan Islam ke suaminya Malik. Malik nolak, tapi dalam kondisi dia emosi, dia keluar dari rumah, ketemu sama musuh-musuhnya, berantem, bunuh-bunuhan, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Nah sahabat dekatnya Malik ini namanya Abu Talha. Abu Talha datang melamar Ummu Sulaim. Karena dia tahu selama jadi istri orang ini baik. Dia mengatakan, wahai Ummu Sulaim, saya ingin melamarmu. Maka Ummu Sulaim mengatakan begini, wahai Abu Talha, laki-laki sepertimu tidak akan ditolak. Maksudnya berwibawa, punya kelebihan fisik, nggak ditolak. Tapi kamu kafir, saya muslimah. Nggak boleh menyatu ini. Kalau kamu masuk Islam, saya akan jadikan maharku masuk Islammu. Oh, bisa ya? Nah, ya. Maka Abu Talha setuju. Dia pun masuk Islam dan akhirnya menikah. Dan dibahas oleh para ulama, para sahabat pada saat itu mengatakan bahwasanya pernikahannya paling berkah pernikahan Ummu Sulaim karena maharnya adalah Islamnya suaminya. Nah ini contoh-contoh. Jadi mahar itu bukan arahnya ke finansial.
kalau ya ada ayat Al-Quran, ada jasa tadi gitu kan, ada masuk Islamnya calon pasangan gitu loh. Jadi lebih kepada kemampuan itu. Makanya tidak salah orang misalnya kalau tadi kayak Antum kasih contoh, dia gajinya di bawah UMR misalnya, lalu kemudian dia sudah poligami, kita kan bisa salahin dia. Karena mungkin dia bisa memanage, bisa banyak kemungkinan ya. Mungkin misalnya dia menikah dengan wanita yang juga punya tabungan, punya kemampuan finansial yang bisa membantu suaminya. Dan mungkin istrinya ini, calon istrinya atau istri-istrinya sekarang melihat, oh ini suami yang paling layak jadi pasangan kami. Pernah terjadi di Saudi, kisah nyata. Seorang supir ini selalu menyewakan mobilnya. Bukan menyewakan mobil, jadi dia bawa mobil satu sekolah. Sekolah itu kalau nggak salah SD atau SMP gitu. Kisah nyata di Saudi. Jadi dia supir, dia selalu bawa. Yang dibawa itu semua guru-guru ustadzah, pengajar-pengajar di sekolah. Kemudian tiap hari, dan supir ini sangat sopan, sangat santun, nggak pernah melihat ke mereka, terus selalu putar tilawah Al-Quran di mobil, dan orangnya kelihatan baik banget. Nah, terus jadi buah bibirnya para guru-guru di situ. Mereka mengatakan ini laki-laki soleh banget ya. Terus ada satu orang nyeletuk sini mengatakan, bagaimana kalau kita nikah aja sang, kita jadikan ini suami kita. Mereka sepakat begitu. Akhirnya guru-guru situ tuh sepakat untuk rame-rame menjadi istrinya si supir tadi. Dan mereka hanya tiba-tiba dalam satu waktu itu si supir itu setuju dan menikah jadi poligami, istrinya 4. Langsung 4? Iya. Top. Tapi dengan akad nikah, itu kisah nyata terjadi. Jadi ada kasus-kasus seperti ini di lapangan yang terjadi gitu loh. Sementara si laki-laki ini akhirnya terbantukan karena istrinya semua guru, punya income gitu. Dan guru itu di Saudi lumayan income-nya gitu kan. Nah, selama perempuan itu tidak keberatan untuk membiayai juga suaminya, gak ada masalah. Bahkan ada kasus Abdullah bin Mas'ud. Kalau pernah dengar, sahabat ini kan mulia, banyak meriwayatkan hadisnya. Istrinya bernama Zainab. Zainab ini orang kaya. Abdullah bin Mas'ud orang miskin. Sampai Zainab ini pernah bilang, wahai suamiku, bilang sama Abdullah bin Mas'ud, wahai suamiku, saya ini mau sedekah, mau keluarin uang nih. Tapi daripada saya kasih orang lain, mendingan saya kasih kamu. Tapi boleh nggak secara hukum? Coba tanyain Rasulullah. Karena dia orang kaya. Suaminya dia tahu orang miskin gitu kan. Maka Abdullah bin Mas'ud karena punya harga diri mengatakan, jangan saya yang nanya, kamu aja yang nanya. Maksudnya kan tidak enak kalau saya yang nanya. Nanti kesannya saya ini kayak mau harta kamu gitu. Subjektif. Tapi dia nggak bilang, dia cuma mengatakan, kamu aja yang nanya. Maka Zainab pun pergi ke rumah Nabi SAW. Ternyata di depan pintu rumah Nabi ada seorang wanita dari Ansar, namanya Zainab juga. Kasusnya sama. Dia kaya, dia nikah sama laki-laki yang miskin. Kemudian dia mau sedekah ke suaminya, boleh nggak? Ditanyalah, Bilal ketemu sama mereka, lalu Bilal tampung pertanyaan mereka, tanya kepada Nabi SAW, Nabi lapor. Dia lapor ke Nabi, Nabi kasih jawaban. Nabi tentu sempat tanya Zainab siapa, Bilal sempat jelas Zainab istrinya belum Mas'ud, satu Zainab dari Ansar dan seterusnya. Lalu kata Nabi SAW, sampaikan kepada mereka, kalau mereka memberikan suaminya, itu adalah mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Berarti kan tidak betul kemungkinan, berarti tinggal itu tentang masalah kekuatan prinsip seseorang muslim mau menjalankan perintah agama, ketulusan dia sama Allah sehingga Allah mudahkan. Kemudian bagaimana dia memanage masalah rumah tangganya. Mungkin saja juga, mungkin istri-istrinya ini orang tidak mampu, misal. Tapi bisa memanage. Mungkin di bawah UMR pun mereka masih bisa hidup. Mereka masih bisa hidup, mereka masih bisa berbagi. Gitu. Itu tidak bisa kita salahkan. Nggak bisa kita katakan, oh ini merusak citra poligami atau ini kok bisa. Itu bukan urusan kita, karena mereka berhasil. Gitu kan. Jangan kita tarik keberhasilan orang ke kegagalan kita, gitu nggak adil. Oh saya aja nggak bisa, kok dia bisa? Nah itu hasad namanya kan gitu. Nggak boleh. Nah jadi apakah boleh orang poligami atau menikah sementara dia tidak mampu finansial? Boleh, sangat boleh, kan gitu, tidak dilarang. Nah cuma memang yang kita perlu perhatikan tadi poin-poinnya kan, dalam poligami itu dia harus memperhatikan masalah keadilan. Adil ini masuk dalam 2 hal, keadilan nafkah dan keadilan mabit, nginap. Ya. Kalau keadilan nafkah itu, ya semampu dia. Misalnya istri pertama, dia kasih misal 5 juta, 10 juta, 100 juta tergantung kemampuan dia. 1 miliar terserah dia. Nah istri kedua harus sama, istri ketiga harus sama, istri keempat harus sama. Jumlahnya sama. Nanti bedanya apa? Jumlah anak. Misal contoh, kita ambil angka, orang punya kemampuan dia kasih istrinya masing-masing 4 itu 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 40 juta misalnya. Untuk istrinya aja dia kasih, untuk kebutuhan beli makanan segala macam gitu. Mungkin kalau dia punya kelebihan harta, dia yang bayarin listriknya, dia yang bayarin airnya, dia siapin transportasi, tapi itu kayak uang belanjaannya si istri, yang dia juga ikut makan situ sama anak-anak. Nah anak-anak, setiap anak misalnya dikasih 5 juta.
Kalau istri pertama punya 3 anak, berarti 10 buat istri, 15 juta buat anak-anak, 5 juta satu anak. Istri kedua punya 2 anak, berarti tambah 5 juta, 5 juta, 10 juta, kan gitu. Gitu aja. Istri ketiga punya 1 anak, berarti tambah 5 juta, contohnya. Nah itu kan bisa dia manage sedemikian rupa. Dan kalau dia jalankan tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia adil pada mereka, disiri nafkah, sangat saya yakin sekali, Allah akan bukakan pintu rezeki. Gitu. Karena memang Allah akan amanahkan syariatnya ini pada orang yang mampu dan mau menjalankannya. Gitu. Yang kedua mabit itu nginap. Nah, yang paling ideal adalah semalam, gitu kan. Seperti Nabi SAW praktekin. Tapi apakah boleh salah satu istri mendapatkan lebih dari malam? Boleh. Tergantung kesepakatan. Contoh misalnya istri pertama anaknya lebih banyak. Lalu dia minta, bisa nggak saya malamnya lebih banyak? Kemudian sang suami berbicara sama istri-istri yang lain, saya akan berikan malam ini, bagaimana menurut kalian? Kalau mereka setuju nggak ada masalah. Nabi SAW pada saat sakit keras terakhir sebelum beliau wafat, beliau kumpulin semua istri lalu beliau mengatakan, saya mau izin sama kalian kalau saya akan menghabiskan waktu sakit saya ini bersama Aisyah. Dan mereka semua ridho. Oke. Akhirnya nggak ada masalah. Pernah juga terjadi, Sofia radhiyallahu anha pernah ada masalah dengan Nabi SAW, lalu dia datang kepada Aisyah mengatakan, oh Aisyah, sesungguhnya terjadi sesuatu antara aku dengan Rasulullah. Aku membuat beliau marah. Kalau kau bisa membuat Rasulullah ridho padaku, aku akan hibahkan malamku padamu. Nah, jadi akhirnya Aisyah pun menghibur Nabi, Nabi maafkan Sofia, hanya malam itu menjadi hadiahnya buat Aisyah. Jadi memang ada fenomena itu dalam poligami. Jadi bisa semalam-semalam atau memang tergantung kesepakatan. Nah seperti itulah. Mungkin ada seorang laki-laki punya 2 orang istri beda kota. Satu Jakarta, satu Surabaya misalnya. Nah dia cuma bisa ke Surabaya pekan terakhir setiap bulan. Nah tapi sudah disepakatin. 3 minggu di Jakarta, seminggu di Surabaya. Itu bisa saja, tergantung akadnya kan. Ridho sama ridhonya. Iya, ridho sama ridhonya. Okay. Tapi memang dalam Islam dianjurkan transparansi. Nah ini, jadi keadilan ini harus dikemas dengan transparansi. Tapi bukankah nggak perlu transparan atau izin sama istri pertama? Kalau... Oh beda lagi kalau masalah izin. Transparansi ini dimaksud apa, Ustaz? Transparansi dari sisi nafkah, transparansi dari sisi mabit. Oh bukan kayak seorang istri juga nggak perlu tahu berapa uang atau nafkah yang kita dapatkan? Bukan income kita. Apa yang kita berikan kepada istri pertama, hadiah, bonus, harus istri kedua dapat, harus istri kita dapat, istri keempat juga dapat. Dan harus sama. Itu definisi adil itu di situ? Iya dong. Iya, dari sisi nafkah. Sekarang kalau seorang suami datang nih dari luar negeri, safar, dia bawain istri pertama parfum harganya 200 real kalau dari umrah. Ya istri kedua sama 200 real, istri ketiga 200 real, istri keempat 200 real. Walaupun tidak harus sama produknya, tapi mungkin dia bisa berikan merek lain atau dia bisa berikan produk lain. Ini masuknya dalil atau etika, Ustaz? Oh enggak, ini masuk dalam sosialisasi masalah keadilan tadi. Oh, ini banyak nggak ketahuan nih. Khawatir kan malah jadinya... Kan nafkah tadi saya bilang kan masuk dalam keadilan itu adalah keadilan dari sisi nafkah, keadilan dari sisi mabit. Iya. Nah, kalau tadi mabit kan sudah saya jelasin tuh, misalnya semalam. Kalau kecuali ada negosiasi siapa lebih banyak anaknya, misalnya atau beda kota. Tadi kan atau ada yang mau menghibahkan malamnya itu ada juga fenomena itu dalam poligami. Tapi yang tadi transparansi itu penting sekali. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ustaz, izin mundur sedikit Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan terkait finansial. Yang mungkin kalau bahasa awamnya adalah nomor 2 lah. Dibanding yang pertama adalah biologis. Nah, coba memang di bab yang lain saya pernah mendengar terkait yang ada seorang sahabat gitu kalau nggak salah, harusnya sih sahabiah ya, bertanya kepada Rasulullah SAW terkait memilih suami atau saya kurang lebih agak lupa sedikit Ustaz kisahnya yang dia mau dilamar atau mungkin mau bertanya tips and trick ibaratnya bagaimana cara memilih seorang laki-laki atau suami gitu. Kan ada urutannya, ada dari yang mungkin ketampanannya atau fisiknya, dari yang mungkin agamanya dan seterusnya. Bahkan agamanya itu adalah yang keempat atau mungkin paling bawah. Terus harta yang diutamakan adalah yang utama. Nah, itu apakah berbanding lurus sama kisah tersebut Ustaz? Enggak, bukan begitu riwayatnya. Kalau kriteria pasangan, baik memilih istri atau memilih suami sama, harus agamanya, nggak bisa yang lain. Oh, kalau yang tadi kisah yang urutan keempat baru lihat agamanya itu? Itu lain. Jadi itu beda konteks. Yang didahulukan adalah masalah kalau seorang istri cari suami, seorang suami cari istri harus agama. Kalau istri, hadis Nabi SAW, kalau datang kepada kalian ridhoi wahai para wanita dan wahai para walinya wanita. Yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Ini calon suami, terimalah.
Oke. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Di antaranya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan segala macam. Kalau tidak dahulukan agama dan akhlak. Bagi perempuan, bagi laki-laki, kata Nabi SAW, wanita dinikahi karena 4 perkara. Keturunannya, kekayaannya, kecantikannya, dan agamanya. Dahulukan agamanya karena hidup makan bahagia. Oh, meskipun agamanya kesebut keempat ya, Ustaz ya? Iya, bukan berarti itu bukan terakhir. berarti urutan. Ya, bukan. Tapi oke. umumnya wanita dinikahi, ada orang nikahi wanita karena keturunannya. Iya. Ada orang yang menikahi karena kekayaannya, ada yang karena kecantikannya, ada karena agamanya. Kata Nabi, dahulukan agamanya, hidup makan bahagia. Jadi kalau kriteria pertamanya memang harus agamanya. Gitu loh. Oke. Nah kalau ada yang berkumpul semuanya, alhamdulillah sangat bagus. Tapi agama nomor 1. Gitu. Nah kalau tadi yang Antum bilang itu, memang ada seorang wanita yang datang ke Nabi, dia menceritakan kalau ada beberapa orang yang melamarnya. Iya. Nah dia mau pilih yang mana nih gitu. Oke. Ya. Nah ada yang miskin gitu Iya. kan. Ada yang suka mukul, ada yang kaya tapi pelit gitu-gitulah. Iya. Nah itu Nabi SAW karena ada pilihan-pilihan ini Nabi pilihkan. Oke. Gitu, Nabi pilihkan. Jadi Nabi yang memilihkan karena dia sudah bawa calon-calonnya nih siapa saja yang saya harus pilih nih. Yaitu yang finansialnya paling mapan. Oh enggak, Nabi bahkan mengarahkan pada saat itu kepada orang yang paling beragama juga. Oh, oke. Ya, karena ada yang kaya tapi miskin, yang kaya tapi pelit gitu kan. Iya. Ada yang banyak hal-hal yang, dan memang salah satu ada orang yang susah hidupnya. Tapi bukan berarti di sini kan Nabi melihat, oh dia bawa nih A, B, C, D, siapa yang saya pilih ya Rasulullah? Nah, Nabi pilihkan, ini loh ini yang baik, ini yang beragama. Tapi bukan Nabi lihat karena dari 4 ini, misalnya ada beberapa orang yang lamar dia, oh ini yang paling kaya, ini aja kamu ambil. Enggak, bukan di situ. Kalau dikerucutin ke dua elemen tadi antara kaya atau finansial dan biologis, berarti lebih mending mana Ustaz? Misalnya untuk yang berpoligami ya, misalnya. Dia kaya tapi lemah biologisnya, atau dia miskin tapi kuat biologisnya? Kenapa harus dibarter begitu? Ini calon suami. Iya. Calon suami. Iya, calon suaminya. Saya yakin kalau dia tidak kuat biologis nggak bakal mau poligami. Oh, berarti tetap kembali lagi ke biologis ya Ustaz? Pasti dong. Itu kan nikah itu adalah biologis. Definisi nikah al-wata, biologis. Jadi orang kalau sudah bisa biologis, makanya tadi sampai kesimpulan ada perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim tentang masalah makna hadis al-ba'a tadi itu kemampuan adalah biologis, itu karena itu. Soalnya harus dikelirkan dulu nih, karena Nabi kan bilang, lanjutan hadisnya kan, dan siapa yang belum mampu maksudnya di sini adalah terutama masalah biologisnya, maka dia puasa. Oh iya. Ya. Bisa juga ada yang mengatakan itu finansial, tapi saya berpegang pendapat yang mengatakan tadi saya bilang mayoritasnya itu adalah masalah ba'a itu kemampuan biologisnya. Karena tadi ada riwayat kan yang sahabat miskin tidak punya kecuali maharnya Al-Quran bisa gitu kan. Tapi dia mampu secara biologis. Jadi kalau antum tadi bilang ada orang kaya tapi lemah biologis, orang miskin tapi kuat biologis. Ini bukan begini cara memilih calon suami gitu atau kegiatan poligami. Karena poligami itu memang dia harus punya ekstra dalam semua hal. Ekstra dari sisi biologis. Karena dia akan melayani 2 orang istri misalnya atau 3 orang atau 4 orang. Itu otomatis. Ya, kemudian yang kedua dia juga harus punya ekstra waktu. Ya. Karena dia harus membagi waktu-waktunya. Misalnya contoh, kalau satu orang istri monogami, antum ini punya istri 1 misalnya, antum hari ini full nih, jadi lagi 100% staminanya. Oke, antum tidur sama dia, antum keluar segala macam. Besok antum bisa istirahat kan? Iya. Oh, lagi letih nih hari ini sorry kita istirahat dulu ya. Tapi kalau poligami itu nggak bisa begitu. Karena istri yang kedua punya hak juga di hari keduanya. Gitu. Itulah makanya kenapa saya satu aja cukup. Jadi antum lebih banyak sakit atau sehat? Sehat. Kejebak gue. Berarti bukan siap. Berarti itu bukan hujat tuh. Nggak bisa emang nih. Ustadz Halid nggak bisa digocek-gocek guys. Lebih banyak sehat ya memang gimana, mau ngeles gimana? Ya, iya. Nah, tadi Ustadz bilangnya, antum misalnya punya istri 1. Bukan misalnya, memang iya Ustadz. Lah bukan. Ini contoh ya. Ini untuk bicara gitu. Tapi kalau poligami, kita punya harus ekstra waktu. Ya kita harus fit setiap hari. Karena harus kita adil di situ kan. Iya. Memang betul kita nggak bisa pungkiri kalau kita sakit ya sudah. Alhamdulillah kadang-kadang memang kalau praktisi poligami itu sudah tahu. Apalagi sudah berjalan sekian tahun ya. Iya. Maka istri bisa ngerti. Memang lagi kurang enak badan gitu ya. Kadang-kadang malah istri sama istri lain teleponan tuh kurang enak badan suami kita tuh mungkin dikasih gini-gini itu ada. Indah gitu. Ya bisa begitu ya. Oh iya. Bisa kalau begitu, mau ceritain indahnya poligami banyak. Cuma khawatir antum ngiler nanti.
Tapi ini menarik Ustaz. Maksudnya kenapa coba saya tajamkan ke Belum finansial? selesai, belum Oh, belum selesai. ya? Ini masih ada itu ekstra waktu. Iya. Sama juga dengan ekstra Poin perhatian, yang ketiga nih ya. ekstra kasih sayang, ekstra macam-macam nih. Termasuk ekstra harta. Nanti kalau misalnya ya udah, tadinya misalnya income kita 3 juta, anggaplah di bawah UMR ya. Tadi kan kalau satu istri kita cuma berdua nikmatin. Iya. Tapi kalau kita punya 3 istri, kita langsung kasih contoh kan, berarti sejuta gitu kan. Iya. Berarti kan dia harus terbagi, mau nggak mau. Tapi dia harus bisa mempertahankan itu, bahkan kalau perlu dia meningkatkannya. Gitu. Nah, jadi kita punya harus ekstra semuanya. Oleh karena itu memang karena dia ibadah yang mulia, dia harus betul-betul diniatkan karena Allah, minta agar Allah yang mudahkan, mengikuti cara-cara yang benar gitu kan. Jadi jangan sampai mencoreng nama poligami hanya karena hawa nafsunya gitu. Nah, kalau tips-tips yang paling baik itu adalah yang pertama dia berdoa dulu sama Allah. Itu kalau dari anak ya. Minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana engkau syariatkan poligami ini, tolong mudahkan buat hambamu. Biarkan Allah punya cara. Biarkan Allah punya cara. Nanti Allah punya cara datang calonnya, istri kita sendiri yang ngomong. Ada cara-cara yang di luar daripada itu yang anak alamin ya. Itu di luar daripada prediksi kita gitu. Ya, jadi kita berdoa. Yang kedua, memang kita mulai planning kan, misalnya 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Nah, itu perlu tuh penentuan planning. Sama dengan kalau kita bisnis lah, perusahaan ini kapan nih ya balik modalnya. Iya, betul. Nah, BP-nya kapan nih? Gitu. Mesti 3 tahun ya, nggak bisa seminggu ke depan gitu, Ustaz? Oh, tergantung kekuatan antum. Antum dikasih berapa tahun setelah nikah? Sekarang 10 tahun. Nah, 10 tahun aja belum mampu gimana? Terus mau bicara 1 minggu gimana? Gap lagi 10 tahun gocek sana gocek sini, berat memang ya. Dan itu ini mau 1 minggu gimana? Ya kan siapa tahu ada amalan-amalan yang siapa tahu belakang ini saya amalannya kurang tajam, Ustaz. Saya masih mending kasih 3-4 tahun. 3-4 tahun itu normal, 3-4 tahun itu normal. Memang dia harus target itu 3-4 tahun. Nanti kalau Allah mudahin, alhamdulillah. Nah, kenapa kita kasih waktu spare, tidak buru-buru? Karena kita pindah di poin yang ketiga. Jadi pertama doa, yang kedua kita tentukan waktunya, yang ketiga selama spare waktu itu 3-4 tahun, disitulah kita maksimal dalam menjalankan tugas kita sebagai suami. Maksimal dalam biologis, maksimal dalam kasih sayang, maksimal dalam pemenuhan kebutuhan, maksimal. Karena orang kalau biologis seminggu sekali baru mau poligami, ini nggak masuk akal dong. Iyalah. Istrinya akan bilang, saya aja nggak terpenuhi. Nah, contoh. Iya. Ya. Sama juga dengan masalah perhatian. Dia kalau datang rumah, ngobrol nggak pernah dengarin keluhan istrinya. Terus tiba-tiba mau bicara poligami sama istrinya. Istrinya akan merasa kekurangan dong. Ini masalah nih. Akan pasti perhatian lebih banyak di sana. Nah. Oke. Tapi kalau dia memang selama 3 tahun itu perhatian, selalu memenuhi kebutuhan, dengarin keluhannya, ada kebutuhan dipenuhi dan segala macam, itu kan beda. Sama juga yang tidak kalah penting adalah mulai dalam 3 tahun itu lebih mendalami agama, lebih memaksimalkan ibadah kepada Allah. Ada seorang ustadz dulu, dai, saya nggak usah sebutin nama beliau, ketemu saya di tablik akbar di salah satu kota di Sumatera. Pas habis tablik akbar, duduk makan siang di satu restoran besar gitu. Kebetulan kami duduk berdua sebelum ikhwan-ikhwan yang lain datang gitu. Dia ngomong, Ustadz, anak ini pengen poligami, Ustadz, seperti antum. Dia ngomong gitu. Saya tahu dia dai, maka bahasa kami beda, sudah di level dai-nya bicara. Saya bilang begini, maafkan, bukan sombong sama sekali tidak, tapi maksudnya karena beliau lebih paham kalau saya pakai bahasa ini. Saya bilang sama dia, saya mau tanya, bagaimana kedekatan antum sama Allah? Mungkin kalau saya tanya ke awam ini, dia masih bingung jawabnya. Kalau ini dia bisa jawab, dia tahu. Dia langsung jawab, masih kurang, Ustaz. Anak tanya, saya tanya gini, bagaimana sholat duha antum? Bagaimana zikir bagi petang antum? Bagaimana puasa Senin Kamis antum? Bagaimana puasa Iyamul Lail? Bagaimana Qiyamul Lail? Jaga enggak, konsisten enggak selama ini? Hampir semua yang saya sebutin itu, dan banyak yang lain yang sebutin itu kan, masalah mendalami ilmu, masalah menambah hafalan Quran, masalah semua masih bolong-bolong. Saya bilang, ya akhi, antum, saya bilang gitu, antum mau meminta tambahan bonus kepada Allah, itu boleh diambil itu bonus kan, dapat pasangan baru, kemudian kita berarti dapat ekstra pahala, punya anak berarti makin banyak mendoakan, makin banyak, itu kan ada bonus dari Allah. Harusnya pada saat antum minta bonus, antum lebih meningkatkan kualitas ibadah antum pada Allah. Ibaratnya contoh, orang pegawai ini di perusahaan, dia lagi ngajuin satu proposal kepada dirutnya, naik jabatan, tambah payroll misalnya, tak, udah selesai dia kasih. Sekarang dia coba ente jawab jujur,
Kalau seandainya setelah antum misalnya di posisi pegawai ini, antum ajukan nih. Iya. Selama antum semenjak antum ajukan sampai nanti datang jawaban di RUT, apa yang antum lakukan? Antum tunjukkan prestasi atau ugal-ugalan nih? Wah, tujuan prestasi lah. Ah, Kalau lagi proses belum ada jawaban, apalagi caper-caper dah. Nah, datang lebih cepat, Iyalah. selesaikan pekerjaan, tunjukkan prestasi kan gitu. Iya. Nah, begitu orang kepada Allah kalau mau minta bonus. Iya Harus bener. harus lebih banyak sedekahnya, lebih di saf pertama kalau sholat, tahajudnya nggak pernah lepas gitu kan. Khatam Quran, zikir pagi petang tuh nggak ada lagi negosiasi soal itu. Jadi Allah menilai dia, oh ini orang layak nih. Nah, ini cakep nih, kalau laki-laki ngeliat penjelasan seperti itu masuk. Ya kan, saya happy banget tuh tadi Ustadz nyebut finansial keempat kan. Nah cuma masalahnya gimana caranya, tolong kamera kalau bisa digabungin semuanya biar kerucut ibu-ibu di luaran sana. Masalahnya yang distigmakan di Indonesia adalah finansial itu selalu menjadi tolak ukur pertama. Setuju nggak? Tuh. Nggak, maksudnya gini, nggak salah nih. Nih, gue harus ada kata-kata begininya. Ntar bini gue bawa buzzer, bingung juga gue. Nggak salah memang itu adalah menjadi fitrahnya wanita, istilahnya tentang keuangan apa segala macamnya. Cuma kalau kayak gini kan cakep nih dari sudut pandang laki-laki. Apalagi tadi Ustadz menyebutkan, bener ya, selalu keempat mengenai finansial. Tapi kalau di tanda kutip fitrah bengkoknya seorang wanita, terutama di Indonesia, saya nggak tahu kalau negara-negara lain. Sebentar, itu selalu di pertama mulu, Ustaz. Bukan. Jangan juga disalahpahami tadi apa yang saya sampaikan, Der. Jangan Iya. bilang, oh Ustadz seakan-akan mengatakan poligami saya walaupun miskin. Bukan Oh itu. iya. Enggak, memang nggak ada omongan itu. Betul. Bukan ke situ arahnya. Tapi pertanyaan sederhana, apakah boleh orang miskin poligami? Boleh. Boleh. Secara boleh ya. Iya. Tapi kalau mau bicara, Ustadz, idealnya orang poligami gimana? Anak kan katakan, dia harus punya mampu. Tadi kan Anda bilang, dia mampu secara biologis. Itu nomor satu. Harus dia mampu memenuhi kebutuhan biologisnya. Tuh, denger tuh. Karena pernikahan itu biologis. Sekarang istri Iya. antum ini, yang satu ini, antum sudah kasih haknya belum? Kalau hitung-hitungannya, hitung-hitungannya. Iya. Kan poligami 4 istri nih. Iya. Kan maksimal ya. Iya. Ada hak mabit ya. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan gitu. Iya. Mabit itu apa? Biologis. Iya, bermalam. Iya, bermalam dan biologis gitu. Iya. Sampai Nabi SAW pun walaupun Aisyah mengatakan kami kalau sedang haid dan Nabi SAW ingin menggaulinya, kami diperintahkan mengeraskan kain di tempat keluarnya darah dan beliau menggauli kami. Di masa haid pun Nabi SAW masih memberikan haknya, masih biologis supaya dia rasa ada perhatian, gitu kan? Oh. Jadi kalau misalnya istri pertama, kedua, ketiga, keempat nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Iya. Ini kan biologis ya. Iya. Hari Jumat kembali ke istri pertama, biologis lagi nggak? Biologis. Pertanyaan sederhana, apakah berarti kalau poligami itu ada saatnya berhenti biologis? Nggak ada. Ya enggak. Kan nggak ada kan? Nah, berarti anggap kalaupun orang monogami, satu orang istri aja, harus dia tiap hari biologis. Seakan-akan dia poligami. Iya. Dia penuhi nggak itu istrinya? Ya, ada yang kuat, ada yang enggak sih. Loh, Yang untuk suruh pandang istri kan bisa jadi dia lemah kan, Ustaz? sebenarnya kalau kuat tidak kuatnya sih kalau Oh, ngerti. Iya, sebenarnya lebih ke suami. Maaf Ya, maaf bukan. banget nih. Ini agak dewasa nih. Kepedulian dia ini mau poligami, dia harus tunjukin dulu. Kalau dirinya dia mampu, ke istrinya pun dia mampu. Secara biologis. Ini kita rasionalkan tadi kan. Iya. Kalau dia punya 4 orang istri kan berarti mabit, biologis kan gitu. Iya. Kembali ke hari kelima, ke istri pertama lagi, biologis Iya. kan begitu. Nah ini tanpa poligami pun dia coba terapin. Latihannya di situ harusnya. Terus sama dengan masalah perhatian, kasih sayang. Semua kata-kata cinta, rindu, apalah yang biasa orang menggunakan tanda kutip orang pacaran itu harus sudah habis sama istrinya. Jadi istri ini udah nggak butuh lagi lah, udah betul-betul dia tahu suaminya sangat romantis, sangat sayang, sangat cinta. Jadi bukan orang yang cuek, nggak lihat muka istrinya, nggak mau tahu beritanya. Itu nggak bisa poligami gitu kan. Sama juga dengan orang royal. Jadi persahabatan nggak akan langgeng tanpa royalitas. Yang pernah ada kasih itu, royalitas mendatangkan royalitas. Istri juga sama. Mau loyalitasnya, cintanya dia, royal. Makanya nafkah itu besar sekali pahalanya kan. Kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk jihad ini berperang. Yang kau infakkan, dinar yang kau keluarkan bebasan budak, fakir miskin, dan engkau keluarkan buat keluargamu, istri anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi sampai mengalahkan sedekah jihad gitu kan. Maka memang kita harus begitu, jadi kita kayak membeli hatinya gitu. Kalau ini semua bisa kita penuhin baik-baik, sambil kita pendekatan diri kepada Allah juga maksimal, termudahkan kok. Nah itu guys. Kalau masih bolong-bolong,
Terus, pokoknya dalam Islam poligami boleh. Ya ini yang bikin rusak citranya. Terjawab ya. Ini jadi kita banyak taman ilmu nih. Memang kita jujur aja pasti pada bolong-bolong yang begitu-begitu, Ustaz. Nah, itu. Iya. Tapi sebenarnya seru banget ya. Saya sebenarnya mau lempar pertanyaan ke studio atau mungkin yang di Zoom, tapi saya dulu lagi ya, Ustaz ya. Ini saya menggebu-gebu sekali ya. Ini mewakili teman-teman yang di studio sih sebenarnya. Antara izin dan tidak izin. Di luar dari undang-undang berlaku di negara kita. Kan kalau kita secara catatan sipil kan memang izin istri pertama atau istri pertama meridoi, bahkan saya juga nggak tahu ya, lebih lengkapnya mungkin aparat penegak hukum kita lebih tahu terkait apakah pidana apa segala macamnya ketika istri pertamanya nggak ridho, bisa nuntut apa segala macamnya. Di luar dari itu, mana diutamakan Ustaz? Izin apa nggak izin? Kalau tadi dia sudah jalankan apa yang saya bilang ya, maksudnya dia sudah berdoa sama Allah, kemudian dia coba, ini kita bicara poligami idealnya ya. Kemudian dia sudah target 3-4 tahun ke depan, dia udah mendekatkan diri kepada Allah, dia udah penuhi semua kebutuhan istrinya, dia sudah membeli tanda kutip ya hati istrinya segala macam, keluarganya yang butuh dibantu dan seterusnya lah. Maka saya yakin ini tidak akan lagi kita bahas izin atau tidak izin. Dia akan bicara sama istrinya. Oh iya? Dan otomatis atau mungkin istrinya membahasakan itu. Ana dulu waktu pertama poligami, subhanallah, Ana berdoa sama Allah gini, ya Allah mudahin kalau emang ini syariatmu ya Allah, mudahkan itu. Itu betul-betul Allah jadi saksi. Ana dengar sendiri istri Ana ngomong tuh di telinga Ana, kenapa nggak poligami? Langsung. Dan waktu itu, ya tentu sudah setelah beberapa waktu berdoa ya. Dan waktu itu Ana bilang pribadi, jangan dulu nanti dulu. Saya masih mau menata lagi nih masalah penyelesaian pasca sarjana waktu itu, kemudian mengatur dulu jadwal-jadwal mengajar dan segala macam gitu. Sampainya alhamdulillah terjadi. Tapi ala kulli hal efek doa itu ada. Pernah waktu itu kami masih di Makassar, ada seorang akhwat datang ke rumah, tapi anak nggak ketemu. Terus bilang sama istri, itu istri pertama anak, jazakallah khair, Ummu Nusaibah, beliau bilang, perempuan itu, akhwat itu datang lalu bilang begini, mana bantalnya Ustaz? Tanya istri anak. Bantal tidur. Terus istrinya bilang, itu di kamar. Akhwat itu datang terus dipeluk bantal itu sama dia. Iya, ini istrinya cerita anak nggak lihat, gitu kan. Habis itu sudah pulanglah. Anak nggak tahu ngomong apa mereka. Habis itu pulang, anak pulang tuh dari taklim. Istrinya bilang, tadi ada akhwat tuh kesian tuh tanya bantal. Terus kemudian dia peluk dan dia cium bantalnya. Kenapa nggak nikahin aja? Iya. Loh ini betul. Kelas berat bos. Loh. Senggol dong. Lah ini terjadi. Ana yakin bukan dari dia. Tapi Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan hatinya. Bisa begitu. Allah Azza yang menggerakkan hatinya. Bisa, sangat bisa. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tapi memang ya tadi, ini yang Ana sampaikan tadi kayak pengalaman-pengalaman yang nanti harus begini nih, harus begini. Dan kita makin menjalankan apa yang Allah perintahkan, itu makin Allah amanahkan. Gitu. Sama, jadi kasus dalam manajemen poligami itu, masalah nafkah misalnya. Ana sudah buatin tabel gitu kan. Jadi setiap istri Ana itu ada tabelnya. Jadi mereka tiap bulan terima masing-masing, anak-anak juga masing-masing. Kalau ada satu penggunaan dana yang di luar daripada nafkah rutinnya, contoh ke salon, habislah 2 juta rupiah istri pertama misalnya. Nah istri kedua, ketiga, keempat ini mereka punya saldo 2 juta itu. Kita adil di situ. Walaupun kita nggak perlu beritakan ke saldo ada sekian ya. Jadi satu waktu istri ini semua sudah paham. Kalau dia tinggal tanya, ada keluarga saya mau bantu, ada saldonya nggak? Ada. Berapa butuh sekian? Tapi kita nggak perlu membahasakan berapa gitu ya. Iya. Tapi jelas itu cara memanagenya. Oh ternyata dengan cara begini Allah makin amanahkan. Ada saja rezeki yang datang, ada saja uang yang kita bisa bagikan ke mereka bisa bantu keluarganya dan seterusnya. Anak-anak juga sama. Anak dari istri pertama misalnya selain biaya urgen ya, biaya sekolah itu kan urgen, biaya rumah sakit itu urgen, tapi biaya kebutuhan dia pengen beli handphone, dia pengen beli apa, saudaranya enggak, ya saudaranya dapat saldo. Begitu, jadi semuanya itu subhanallah, makin saya jalankan, anak jalankan seperti itu makin Allah amanahkan, tambah anak lagi, ada anak lagi. Kayak, ternyata kita memanage aja nih, bagaimana kita manage, Allah akan amanahkan. Money management Ustadz Khalid top juga ya. Ya memang itulah, tapi kan beliau kaya ya. Semangat guys. Ya kan? Kita nggak tahu Ustaz, ikhwan-ikhwan yang lagi nonton sekarang, tadi tabel ya, baru 2 baris, udah habis saldonya Ustaz kan sampai anak-anak loh bisa begitu. Tapi kan nggak harus kaya dulu kan Ustaz?
Nah, itulah gitu udah dijelasin. Ya enggak, tadi. maksudnya kan mungkin pembagiannya gope gitu kali ya. Atau Iya. cepet kali ya. Cepet lah, ya enggak? Saya mewakili laki-laki yang takutnya kan pupus harapan gitu loh Ustadz. Tapi menariknya itulah kesimpulannya, jadi insya Allah kalau kita benar-benar hubungan kita sama Allah sedekat apa, poinnya adalah pasti Allah mudahkan begitu Ustadz ya? Betul, itu poinnya sebenarnya. Jadi saya berharap dengan acara seperti ini jangan ada kesalahpahaman gitu kan. Iya. Kalau yang ingin mencari edukasi, nilai dengan positif. Kalau yang tidak suka ya jangan ikut-ikutan. Nanti komen negatif. Karena memang ini kita berbagi apa yang digambarkan dalam syariat Allah SWT dan juga ada dalam pengalaman hidup yang sebenarnya realitanya ada gitu. Dan kita perlu tahu ya, di lapangan ini banyak orang yang mau berpoligami dan sehat. Cuma memang tidak terorbit. Yang selalu terorbit itu justru yang gagal. Ribut istri sama istri, saling membuka aib, dan segala macam. Tapi di lapangan itu banyak yang sukses yang tidak seperti itu. Pernah ada, ini kasus benar terjadi. Saya isi kajian waktu itu tablik akbar di satu kampus besar, di salah satu kota di Indonesia, kota besar gitu. Terus tiba-tiba waktu itu masih BBM, belum kayak sekarang lah, masih BlackBerry waktu itu kan. Ya ada yang tiba-tiba BBM ke saya itu, saya nggak tahu waktu itu, karena nomor itu belum kayak sekarang lah. Sekarang kan mungkin kalau nomor saya angkat, viral kemana-mana. Kayak kemarin saya sudah 5 kali ganti nomor. Udah betul. Ya. Saya bingung karena sama Ustadz bolak-balik Iya, ganti karena lagi. terlalu banyak yang masuk, kita jawab 10 WA, yang masuk 100. Ya. Iya. Jadi saya nggak jawab sekian ribu gitu kan. Memang nggak mampu juga, nanti orang juga tersinggung, dipikir sengaja kita nggak jawab, padahal sebenarnya nggak mungkin gitu. Ala kulli hal, waktu itu ada satu orang yang BBM, dia bilang, Ustadz apa hukumnya, setelah salam tentunya, dia bilang, Ustadz apa hukumnya, seorang ikhwah menikahi 4 wanita, 3 wanita, 4 wanita sekaligus. So, saya jawab, secara hukum syar'i boleh, tapi masing-masing harus melalui prosesnya. Yeah. Akhwat ini, ukhti ini, walinya, maharnya, 2 saksinya, kalimat akadnya selesai, baru dia pindah ke akad nikah yang kedua. Nggak bisa satu akad nikah langsung. Jadi rukunnya 4 kali ya? Ya, jadi dia gitu. Udah, itu secara hukum kan ditanya. Secara hukum, saya jawab apa adanya. Tapi saya tiba-tiba tuh penasaran waktu itu, kok kenapa orang ini nanya? Saya tanya, akhi. Saya pikir ini ikhwah gitu kan. Saya bilang, akhi, kenapa antum bertanya seperti itu? Dia jawab gini, Ustadz, saya bukan seorang ikhwah, saya seorang akhwat. Saya sepakat dengan 2 orang teman saya untuk nikah dengan 1 suami. Ya, jadi memang ada akhwat kita yang begitu berazam dia mau sama teman-temannya. Tapi ini kan tidak pernah terorbit kan? Itu fakta, ada orang seperti itu. Ada juga akhwat pernah datang ke kantor kita beramai-ramai begitu dengan beberapa orang, terus kemudian ada yang mengatakan, Ustadz, boleh nggak hukumnya kalau saya nanti dilamar oleh seorang laki-laki, saya minta dia juga lamar sahabat saya ini. Itu aja temannya. Jadi mereka sudah sepakat untuk bukan hanya berteman pada saat di masa sebelum nikah, sesudah nikah pun mereka mau satu atap rumah, maksudnya satu suami gitu loh. Itu ada terjadi. Jadi kita jangan selalu memandang sesuatu itu negatif. Allah Subhanahu wa taala menerapkan dengan hikmahnya. Jadi kita harus betul-betul melihat dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, dengan keimanan. Karena kalau ada orang yang ngomong, pernah ada satu orang dulu, anak kenal dulu di Makassar, kami sama-sama waktu itu pas sarjana. Pas bahasan poligami, laki-laki dia bilang, "A'udzubillah poligami itu." Kok a'udzubillah? Kan bahasa ini bahaya sekali. Kok seakan-akan dia berlindung kepada Allah dari hukum yang Allah terapkan, kan tidak masuk akal itu. Ya udah dia tidak mau jalankan, dia pribadi nggak apa-apa. Jangan dia salahkan orang yang menjalankannya. Begitu. Dia belum bisa menjalankannya, dia terima dia pribadi. Tapi dia tidak perlu melarang orang lain. Karena ini masalah nanti ini kan. Bukan dia selalu jangan dia jadikan tolok ukur ketidakmampuan dia kepada orang lain semuanya. Itu salah. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fikum Ustadz. Ini makanya kalau teman-teman misalnya buka atau bisa dibilang laki-laki yang udah mantapkan ya, udah jelas semuanya kedekatan sama Allah dan lain sebagainya. Kalau pengen tahu sebenarnya tipe-tipe atau orientasi seorang akhwat ini kalau mau dipoligami atau tidaknya seperti apa sih? Sebenarnya simpel. Saya punya tips and trick. Meskipun saya juga istilahnya monogami ya, tapi saya juga banyak dapetin ilmu dari beliau. Tinggal buka aja mawadah.com. Betul ya Ustadz ya, websitenya. Nanti bisa kelihatan tuh kriteria-kriterianya wanita-wanita yang memang dia akan pilih atau dia akan menstatuskan di situ keterangannya adalah dia mau dipoligami atau tidaknya. Tuh enak gitu mawadah.com. Ada satu kejadian betul juga. Ya Ustadz ya? Ya, ada satu kejadian juga di sini di kantor kita. Waktu itu datang seorang ibu, nangis-nangis dia. Biasanya sih saya kalau seorang akhwat kita nggak temuin pribadi, kalau dia ada mahramnya, yaudah kita ketemu. Tapi ibu tuh nangis-nangis waktu itu. Pokoknya minta ketemu sama Ustadz dari security. Saya bilang,
udah nggak bisa, nanti aja, pokoknya cari mahramnya apa. Ternyata nggak bisa. Dia darurat harus konsultasi pada saat itu. Dia sudah nggak tahu bisa bilang ke apa. Saya bilang sama beberapa ikhwah, oke kita duduk rame-rame, kita temanin. Ada apa ibu ini? Supaya nggak sendirian, nggak khalwat jadinya. Ternyata ibu itu sambil nangis dia mengatakan, Ustaz saya ini mu'allaf. Oke. Saya mu'allaf. Terus kenapa bu? Iya, saya bingung Ustaz, suami saya mau poligami. Sama perempuan yang juga mau mu'allaf gitu, dia mau nikahi. Nikah ceritanya pokoknya dia mau poligami gitu kan. Terus saya bilang, oke, ada masalah apa bu? Gimana Ustaz ya? Saya berat, saya terima, hati saya masih belum bisa terima. Kayak masih banyak yang mengganjal. Saya tidak terima, saya juga nggak mau cerai sama suami saya. Nanti kalau dia ceraikan saya gara-gara mau nikah sama orang lain, kan saya yang dirugikan juga. Gimana nih, saya diposisikan, saya harus posisikan diri di mana? Saya bilang, bu, saya boleh tanya balik? Boleh Ustaz. Saya boleh tahu kenapa ibu tidak mau poligami? Oke. Ibu pribadi, kenapa nggak mau poligami? Dia bilang, Ustaz, yang pertama nih, syubhatnya dia, pertama dia bilang, saya takut nanti saya diceraikan. Oke, ada lagi yang lain bu? Ada. Nanti dia lebih cinta sama istri yang baru. Oh. Oke, ada lagi yang lain nggak? Termasuk masalah berubah ya. Dia tidak cinta, dia berubah tuh. Terus yang ketiga itu, dia bilang nanti dia curang dari sisi nafkah, harta. Dia kasih sana lebih, saya tidak. 3 hal ini nih. Dia diceraikan, cintanya pindah ke yang baru, dan dia berubah dengan yang pertama ini. Terus kemudian curang dari sisi finansial. Saya bilang, Ana bilang gini, ibu ada lagi yang lain? Dia diam, nggak ada lagi Ustaz sih. Ini yang paling berat buat saya gitu. Oke. Saya bilang, bu, sebenarnya jawaban 3 pertanyaan ada di suami ibu, bukan di saya. Dia yang harus jawab nih, apakah dia akan ceraikan ibu, apakah dia lebih cinta, apakah dia transparan atau curang, itu dia yang jawab. Tapi oke, saya minta, ibu tolong jadwalin sama suami, minta waktu supaya dia mau datang ketemu saya. Saya bilang ke ini sebenarnya di ibu. Nanti ibu tolong jadwalin supaya suaminya datang. Oke. Kita ngobrol bertiga. Dia bilang baik Ustaz, saya jadwalin nanti. Terus sebelum dia pergi saya bilang, tapi ma bu, saya mau tanya, kalau seandainya, suami ibu ini jawab, saya tidak akan ceraikan suami saya, istri saya. Saya pastikan cinta saya hanya untuk istri pertama. Saya akan transparan melaporkan apa yang saya kasih yang kedua, yang pertama juga tahu. Yang pertama, yang kedua juga tahu. Bagaimana? Dia langsung mengatakan, oh nggak apa-apa kalau gitu. Ustaz. Jadi ternyata umumnya kekhawatiran wanita itu berkisar di sini. Iya. Takut diceraikan, takut nanti suaminya curang dari sisi nafkah, takut nanti dia sudah tidak dicintai. Nah itu. Nah bagaimana antum ini hadir di poin-poin ini? Di poin-poin ini. Sampai saya bilang sama ibu tersebut. Ibu yakin? Iya yakin Ustaz. Oke. Bu, saya punya saran. Nanti ibu duduk sama suami, ibu tanya dia. Saya ini, kau kan mau poligami nih. Sekarang saya punya kekhawatiran. Nanti kamu ceraikan saya. Nanti kamu lebih cinta sama sana. Nanti kamu curang dari sisi finansial. Ya. Kira-kira apa jaminan kamu? Dengarin bu, dia jawab apa. Contoh dia bilang, oh saya tidak mungkin dong ceraikan kamu, kenapa? Gitu kan? Saya menikah ini bukan untuk cerai, contoh. Kemudian dia bilang, oh tentu saya lebih cinta sama kamu. Nggak mungkin, istri pertama sudah 10 tahun sama saya, 5 tahun, 10, 15 tahun. Terus saya juga akan transparan. Kalau dia jawab begitu, ibu sudah punya jawaban. Ibu masih bisa minta dalam bentuk tertulis. Oh boleh perjanjian? Ya, tertulis. Buat perjanjian misalnya. Saya atas nama fulan suaminya ini, saya berjanji saya tidak akan menceraikan istri saya. Kecuali terjadi pelanggaran agama. Istrinya melakukan hal-hal yang memang harus bercerai. Terus kemudian saya akan lebih cinta istri saya yang pertama. Wajar Nabi cinta kepada Khadijah, Nabi lebih cinta Aisyah dari yang lain itu normal, ya. Terus kemudian saya juga akan transparan dari sisi finansial. Tulis, pakai materai, pakai 2 saksi. Udah selesai. Oh gitu Ustaz, iya. Saya masih kasih ibu opsi lain. Ibu bilang lagi sama suaminya, supaya enak poligaminya. Kamu kan mau nikah nih sama calon kamu. Bisa nggak izinkan saya ketemu? Saya ketemu dulu, perempuan sama perempuan ngobrol. Bisa ibu ketemu. Kalau ibu ketemu bilang, kamu kan ini akan jadi newcomers nih. Pendatang baru nih kan. Nah sekarang ada yang mengganjal di hati saya nih. Saya takut nanti suami saya ceraikan saya karena nikah sama kamu. Saya takut nanti kamu lebih dicintai. Saya takut nanti dia curang di sisi finansial. Dengarin dia. Umumnya newcomers itu tidak mungkin buat masalah. Iya kan? Pasti kan dia akan bilang, oh nggak mungkin. Saya pasti akan, kalau dia mau ceraikan saya akan larang. Kenapa harus cerai gitu kan? Saya pun datang untuk mempertahankan rumah tangga ini kan melengkapkan bukan merusak. Kemudian juga saya pasti akan berikan cinta harusnya kepada istri pertama. Misal dia jamin itu,
Kemudian apapun yang saya dikasih, saya akan transparan. Iya. Oke, selesai. Kalau dia kasih jam itu, tulis. Suruh tulis. Tertulis. Oh, oke. Saya gini, kayak ada perjanjian gitu, ada saksi dan pakai matre. Sudah itu, ibu silakan istikharah. Ibu istikharah, minta sama Allah petunjuk, tenangkan hati. Suami saya mau poligami, ya Allah, saya minta petunjukmu ya Allah, mudahkanlah. Kalau baik buat suami saya, baik buat saya, baik buat perempuan ini, mudahkan. Buat hati kami bisa menerima, satukan kami, dan itu berdoa sama Allah. Jadi sebenarnya step untuk ke sana tuh banyak itu yang bisa kita lakukan. Yang penting kita tulus saja sama Allah, akan dimudahkan. Inilah dinamakan dengan ikhtiar teman-teman semua. Jadi jangan langsung cuma pengen ujung garis finishnya aja. Tapi kedekatan sama Allah, doanya seperti apa, Betul. komunikasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fikum. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen tahu ta'aruf, atau mungkin secara online maupun offline gitu kan. Nah ini nih, saat ikhtiarnya di sini. Buka aja website Mawaddah, nanti akan bisa dibilang menaungi atau membahterai, menjembatani dan lain sebagainya ini. Jadi Mawaddah Indonesia menyatukan niat baik di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz ya. Oke, baik. Detailnya nanti cek aja di bawah nih. Ini platform bisa dibilang ta'aruf nomor 1 kayak di Indonesia nih, Masya Allah. Tapi ini bukan website ta'aruf poligami ya. Iya. Ta'aruf secara umum. Tapi kan pasti ada Ya, keterangannya Ustaz. tetapi biasanya kalau untuk akhwat, Iya. kita siapkan satu kolom, itu ada poligami sama monogami. Dia bisa cetang. Biasanya kalau dia cetang poligami, nah kita tahu, oh ini ukhti ini bersedia untuk poligami. Jadi kalau ada peserta Mawaddah yang ikhwah yang mau poligami, nanti kita bisa pertemukan biodatanya. Nah seperti itu kurang lebih. Tapi ini bukan sekali lagi website hanya untuk poligami, tidak. Enggak, Malah itu cuma sebagai sebuah opsional aja. Opsi untuk orang kalau memang dia ada yang mau poligami, nanti kita akan sebutkan. Betul. Cuma kenapa saya kesana? Karena memang terkhusus pembahasan kita tema kali ini di Takjil ini adalah tentang poligami, Ustaz. Oke, udah, yuk Nah, masuk. itu binaan dari Ustaz Khalid Basalamah. Baik, nanti detailnya seperti apa, cek aja di bawah, dan juga masih banyak playlist-playlist yang lainnya, karena memang Takjil ini adalah tayang setiap jam 4 sore. Terima kasih teman-teman semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.